Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rida dari kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Mata kuliah yang akan saya bahas yaitu perkembangan peserta didik dengan Ibu Dr. Syamsidah MPD sebagai dosen pengampu. Adapun kasus yang akan saya angkat pada video kali ini yaitu pembulian 3 siswa terhadap 1 siswi berhijab di SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo. Berikut indikator pembahasannya. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, mengungkap permasalahan. Yang ketiga, teori-teori yang terkait. Yang keempat, estimasi solusi. Dan yang kelima, kesimpulan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Di zaman sekarang ini sudah banyak sekali terjadi kasus pembulian di sekolah, dan biasanya para korban itu adalah orang yang memiliki kekurangan sehingga ditindas oleh temannya yang merasa paling sempurna. Salah satu kasus pembulian yang terjadi di sekolah yaitu kasus pembulian 3 orang siswa terhadap 1 orang siswi berhijab di SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo. Selanjutnya yaitu mengungkap permasalahan. Tragedi bully dan penganiayaan menimpa siswi SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo. Kejadian tersebut menjadi viral setelah videonya tersebar di jejaring sosial media. Dalam video tersebut memperlihatkan 3 orang siswa yang sedang menganiaya salah satu teman perempuan mereka dengan cara memukul dan menendang. Menyedihkannya lagi, mereka juga melayangkan pukulan menggunakan gagang sapu ijuk, tapi sang korban hanya menangis pasrah. Menurut keterangan Pak Ahmad selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, korban memang memiliki sedikit kekurangan yang mengakibatkan dirinya menjadi korban bullying di kelasnya. Pak Ahmad juga menambahkan bahwa di satu kelas terdiri dari 6 siswa dan korban satu-satunya perempuan di kelas tersebut. Jadi memang rentan sekali menjadi korban bullying. Saat kejadian pun kebetulan guru yang sedang mengajar saat itu sedang tidak ada karena berada di kelas lain. Dan terjadilah insiden itu, ungkap Pak Ahmad. Selanjutnya yaitu teori-teori yang terkait mengenai kasus ini. Teori bullying dalam psikologi. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan kekuatan, yaitu teori yang beranggapan bahwa bullying bukanlah persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Namun, pelaku bullying bisa saja orang yang lebih tua, lebih muda, lebih kuat, lebih besar, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda. Yang kedua, yaitu keinginan untuk mencederai, yaitu teori yang beranggapan bahwa dalam bullying tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, dan tidak ada pula ketidaksengajaan dalam pengucilan korbannya. Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan tentunya menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya. Yang ketiga yaitu adanya ancaman agresi lebih lanjut, yaitu teori yang beranggapan bahwa bullying tidak dilakukan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tetapi bullying ini cenderung akan dilakukan atau diulangi kembali sampai si pelaku merasa puas. Yang keempat yaitu teror. Teror ini terjadi atau muncul ketika eskalasi bullying semakin meningkat. Bullying adalah kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Bullying menurut para ahli. Yang pertama, Olweus 1997, bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Pelaku bullying ini tidak lepas dari yang namanya keinginan untuk berkuasa dan juga menjadi seorang yang ditakuti di lingkungan sekolahnya. Yang kedua, Siswati dan Widyawati 2009. Perilaku bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi, seperti ejekan, hinaan, dan ancaman seringkali merupakan suatu pancingan yang dapat mengarah ke agresi.
Yang ketiga yaitu Kolorosi, Siswati dan Widyawati 2009. Bullying akan selalu melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan, niat mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, dan teror. Yang keempat, Smith dan Thompson. Bully diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya. Selanjutnya yaitu estimasi solusi. Yang pertama, sebagai tenaga pendidik, kita harus menjadi tempat bersandar bagi siswa di sekolah. Yakinkan siswa bahwa mereka bisa mengadu kepada kita jika ada masalah. Yang kedua yaitu ajarkan mereka pendidikan moral pada siswa agar mereka bisa menghormati orang-orang di sekeliling mereka. Yang ketiga yaitu siswa juga harus memahami tentang mentalitas seseorang agar mereka bisa mengontrol perbuatan, perkataan mereka agar tidak merusak mental orang lain. Yang keempat, berikan sanksi yang tegas kepada siswa yang kedapatan melakukan kekerasan pada temannya. Yang kelima yaitu guru harus tegas dalam menyikapi siswa yang berlebihan dalam mengganggu temannya. Yang keenam, ajari siswa untuk selalu menghargai kekurangan orang lain. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Di masa sekarang pembulian sudah sangat marak terjadi. Kasus pembulian biasanya ditemukan terjadi di sekolah-sekolah dan korbannya pastilah anak yang lebih lemah dari si pelaku. Sebagai tenaga pendidik, kita wajib melakukan tindakan pencegahan dengan menyamaratakan semua siswa agar tidak ada yang saling membeda-bedakan. Guru juga harus menjadi contoh yang baik untuk siswanya agar bisa ditiru oleh siswa. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Berikan komentar yang membangun agar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Dan yang terakhir, stop pembulian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.